Sintayong menjadi nama yang paling disalahkan atas kekalahan yang dibawa skuad Garuda dari markas Cina kemarin. Memiliki komposisi pemain yang sebenarnya bisa dibilang oke, tapi starting line up yang dibawa Coach Shin justru menjadi blunder fatal yang tak membuahkan hasil manis. Kritik demi kritik dilontarkan oleh publik sebab merasa tak terima dengan keputusan Sintayong yang seakan bereksperimen di laga sepenting ini. Mampu tampil dominan sepanjang pertandingan dan bahkan memiliki penguasaan bola hampir 80%. Skuad Garuda benar-benar kesulitan untuk memanfaatkan peluang menjebol gawang tuan rumah. Momok yang paling mengecewakan juga jelas nampak di barisan tengah hingga belakang tim merah putih yang kerap kali melakukan kesalahan individu hingga membuat Marten Pas harus kebobolan 2 kali. Tapi meski demikian, Sintayong mengaku menyesal atas kekalahan itu karena skuad Garuda tidak beruntung meski punya banyak peluang. Meski anak asuhnya gagal meraih kemenangan, tapi Coach Shin pun tak mau untuk mencari alasan atas hasil tersebut. Dan tak ingin timnas Indonesia berlarut-larut untuk memikirkan kekalahan tersebut, STY memastikan bahwa skuad Garuda akan langsung mengevaluasi timnya dan mempersiapkan laga berikutnya dengan maksimal untuk meraih kemenangan pertamanya di putaran ketiga. Apalagi mengingat di laga berikutnya, skuad Garuda harus menjamu 2 tim langganan Piala Dunia lagi, yakni Jepang dan juga Arab. Untuk itu, tanpa memadamkan semangat, seluruh elemen timnas bersatu dan berjuang habis-habisan dengan terus menambah kekuatan dalam diri skuad Garuda sendiri. Jika menilik laga di Cina, selain amburadulnya pertahanan, lini depan skuad asuhan STY juga masih menjadi momok utama yang sangat perlu dibenahi. Bayangin aja dari 14 tembakan termasuk 6 diantaranya yang on target, hanya 1 yang mampu dilesatkan Garuda ke gawang lawan melalui Tom Hai. Tentu hal ini membuat PSSI harus bergerak cepat untuk melakukan pemantauan pemain diaspora dengan mempertimbangkan posisi pemain. Ya gimana enggak, sebelumnya PSSI nampak terlalu sporadis dalam memilih pemain keturunan. Sebagai contoh, Sintayong bisa memilih 3 bek kiri dengan kualitas nyaris setara dari kalangan pemain naturalisasi yang meliputi Kelvin Verdong, Nathan Chu Aon, dan Saint Patinama. Hal ini membuat Pratama Arhan hanya menjadi pilihan keempat dalam hierarki bek kiri tim Garuda. Dan pada saat bersamaan, Sandy Walsh sempat lama menjadi satu-satunya bek kanan naturalisasi sebelum Eliano Reinders datang. Kini dengan masuknya Kevin Dykes, jumlah bek kanan pun menjadi seimbang dengan bek kiri yaitu 3 sosok keturunan. Yang berarti juga Asnawi bernasib seperti Arhan yaitu hanya menjadi urutan keempat. Dan yang paling mengherankan, jumlah pemain naturalisasi di sektor belakang yang dengan demikian menjadi total 9 pemain. 9 bek blasteran itu yaitu JIZ, Misil Gars, Jordi Amat, Dykes, Verdong, Chu Aon, Patinama, Walsh, dan Reinders. Jumlah ini jelas terasa jomplang dengan mereka yang berada di sektor tengah dan depan. Di lini tengah hanya ada Tom Hai dan Ivar Jenner sebagai gelandang produk Eropa. Jumlah itu bisa menjadi 3 mengingat Nathan bisa beroperasi sebagai gelandang. Sementara jumlah personil lini depan juga hanya 2, yaitu Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Jadi menilik hal ini, PSSI tampaknya perlu memperluas pemantauan pemain keturunan dengan mengincar pemain yang berposisi depan. Meski nama-nama pemain keturunan terus menggema di telinga kita, tapi setelah Kevin Dykes diperkenalkan Pak Erik ke publik, banyak yang memperkirakan bahwa Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ya, PSSI kabarnya sudah mendekati Jairo Riedewald sejak awal tahun ini. Namun karena gelandang Royal Antwerp FC ini beberapa kali mengalami cedera, yang bersangkutan pun tak kunjung mendarat di tanah air. Banyak yang berharap Jairo Riedewald menjalani proses naturalisasi berbarengan dengan Kevin Dykes. Dengan begitu, gelandang 27 tahun ini berpotensi menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menjamu Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Selain itu, menurut laporan dari Football Premier, salah satu media ternama di Belanda, Riedewald disebut tengah menjalani prosedur untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Keputusan Riedewald untuk menjalani proses naturalisasi ini dinilai sangat positif bagi masa depan sepak bola tanah air. Sebagai bek yang memiliki kemampuan teknis mumpuni, kehadirannya diyakini akan memperkuat lini pertahanan timnas yang sedang dalam proses pembentukan untuk menghadapi turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia.
Apalagi dengan pengalamannya bermain di kompetisi Eropa dan pernah membela timnas Belanda U19, dia diharapkan dapat membawa dampak besar untuk tim asuhan Sintayong nantinya. Jika ini kesampaian, pemain dengan harga pasar 53 miliar rupiah tersebut bakal kembali berkolaborasi dengan Kevin Dijk dan Kelvin Verdong layaknya di timnas Belanda U19. Ya, harapannya siapapun pemain yang akan merapat, mereka bisa menambah kedalaman skuad Garuda dan memudahkan langkah skuad Garuda dalam upaya menembus ajang Piala Dunia seperti yang diimpikan seluruh masyarakat. Tapi di lain sisi, skuad Garuda yang tengah fokus mengarungi ajang bergengsi dunia ini, ternyata tim merah putih ditunggu oleh sang negara rival Vietnam. Terakhir bertemu pada 26 Maret ketika dipermalukan anak asuh Sintayong di kandang mereka sendiri dengan skor 0-3, Vietnam hingga kini belum memiliki kesempatan untuk membalas dendam ke tim merah putih. Tapi akhirnya di Desember mendatang, Vietnam bisa menguji kekuatan baru mereka di hadapan timnas Indonesia dalam ajang AFF 2024. Pada Piala AFF tahun ini, Vietnam dan timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Meski sekarang ini skuad Garuda tengah sibuk dengan agenda babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi Coach Shin pasti menyiapkan skuadnya sebaik mungkin jelang berjumpa rival-rival ASEAN. Dan Vietnam yang memiliki ambisi besar dalam misi balas dendam dan meraih gelar juara di ajang bergengsi ASEAN ini, menyebutkan bahwa ada rencana rahasia dari pelatih baru mereka untuk menyaingi timnas Indonesia. Terdapat jadwal FIFA Matchday pada November mendatang yang bisa dimanfaatkan oleh tim untuk laga uji coba. Akan tetapi Vietnam punya agenda rahasia dengan berlatih ke Korea Selatan. Menariknya, rencana khusus ini bahkan disebut-sebut akan menjadi kejutan bagi timnas Indonesia. Publik Vietnam mengakui kalau kekalahan dari timnas Indonesia beberapa waktu lalu menjadi pelajaran berharga bagi timnya untuk bisa bangkit. Ya, tentu menarik dinantikan bagaimana kiprah skuad asuhan Sintayong dalam mengarungi dua ajang di akhir tahun ini. Harapannya apapun hasil yang diraih bisa membawa skuad Garuda untuk memudahkan langkah menembus target 100 besar ranking FIFA seperti yang dicanangkan PSSI. Dan lebih bonus lagi jika tim merah putih mampu lolos Piala Dunia melalui babak keempat kualifikasi seperti yang ditargetkan oleh Coach Shin. Amin.